Pemberantasan korupsi birokrasi melalui e-government dan transparansi publik. Korupsi merupakan salah satu penyakit kronis dalam birokrasi di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Praktik pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, dan manipulasi anggaran publik telah mengakar secara sistemik. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menghambat efisiensi pelayanan publik, dan memperlambat laju pembangunan nasional. Mini project ini diangkat dari permasalahan utama dalam administrasi pembangunan, yaitu korupsi sistemik di sistem birokrasi. Korupsi telah menjadi hambatan serius terhadap tercapainya pembangunan berkelanjutan karena menurunkan efisiensi anggaran, merusak kepercayaan publik, serta menurunkan legitimasi pemerintah. Inspirasi utama proyek ini berasal dari analisis kasus Iran dalam konteks politik dan administrasi pembangunan yang menunjukkan bahwa pemerintahan yang tidak transparan dan birokrasi yang lemah akan gagal mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dari sinilah muncul ide untuk membuat model mini proyek yang menekankan transparansi, integritas, dan partisipasi publik melalui inovasi digital berbasis e-government. Dalam administrasi pembangunan, birokrasi seharusnya berperan sebagai instrumen utama negara dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, praktik korupsi yang meluas justru menghambat fungsi tersebut. Anggaran pembangunan yang seharusnya dialokasikan untuk pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan seringkali bocor akibat korupsi. Akibatnya, output dan outcome pembangunan menjadi tidak optimal, kesenjangan sosial semakin melebar, serta tujuan pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals atau SDGs, sulit tercapai. Selain berdampak pada aspek ekonomi dan pembangunan, korupsi birokrasi juga menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Masyarakat cenderung memandang birokrasi sebagai lembaga yang lamban, tidak transparan, dan syarat dengan kepentingan pribadi maupun kelompok. Rendahnya tingkat kepercayaan ini berimplikasi pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan serta lemahnya legitimasi pemerintah di mata publik. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mengancam stabilitas sosial dan politik suatu negara. Penerapan e-government juga memungkinkan keterbukaan data dan informasi publik secara luas, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan program pembangunan, hingga evaluasi kinerja birokrasi. Transparansi ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan, social control, terhadap jalannya pemerintahan. Partisipasi publik yang meningkat akan mendorong terciptanya budaya integritas dan akuntabilitas dalam birokrasi, sekaligus memperkuat legitimasi pemerintah. Tujuan proyek ini ada 4 hal penting. Yang pertama, menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, dengan menekan praktik korupsi dan pungutan liar, pungli. Tujuan utama dari mini project ini adalah mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan akuntabel dengan menekan berbagai bentuk praktik korupsi, termasuk pungutan liar, suap, gratifikasi, serta penyalahgunaan wewenang. Melalui penerapan e-government, proses administrasi pemerintahan yang sebelumnya dilakukan secara manual dan berpotensi menimbulkan celah korupsi akan dialihkan ke sistem digital yang lebih transparan dan terstandar. Sistem digital memungkinkan setiap proses kerja birokrasi tercatat secara otomatis, sehingga mudah diawasi dan diaudit. Kedua, meningkatkan kualitas layanan publik agar lebih efisien dan mudah diakses masyarakat. Tujuan berikutnya adalah meningkatkan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. E-government memungkinkan pelayanan publik dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran, tanpa harus melalui prosedur yang berbelit-belit. Masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik, kapan saja dan di mana saja, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketiga,
menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui keterbukaan informasi dan pelibatan publik. Kepercayaan masyarakat merupakan modal sosial yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, mini project ini bertujuan untuk menumbuhkan kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah melalui penerapan prinsip keterbukaan informasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik. Transparansi informasi, khususnya terkait anggaran, program pembangunan, dan kinerja birokrasi, memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui, memahami, dan menilai kinerja pemerintah secara objektif. Keempat, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, berbasis transparansi dan akuntabilitas. Tujuan akhir dari mini project ini adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, yang berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta partisipasi masyarakat. E-government diposisikan sebagai instrumen strategis untuk mendorong reformasi birokrasi dan memperkuat implementasi good governance dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Masalah yang dihadapi juga cukup kompleks. Masalah utama yakni ada 4. Pertama, korupsi sistemik di sektor birokrasi, banyak terjadinya pungli, nepotisme, dan penyalahgunaan dana publik. Korupsi di sektor birokrasi bukan lagi sekadar tindakan individu, melainkan telah berkembang menjadi masalah sistemik yang melibatkan jaringan dan pola kerja tertentu dalam organisasi pemerintahan. Praktik pungutan liar dalam pelayanan publik, nepotisme dalam proses rekrutmen dan promosi jabatan, serta penyalahgunaan dana publik dalam pengelolaan anggaran menunjukkan lemahnya integritas birokrasi. Kondisi ini diperparah oleh kompleksitas prosedur administrasi yang sering kali dimanfaatkan oleh oknum aparatur untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Kedua, kurangnya transparansi informasi publik, sehingga masyarakat sulit mengawasi jalannya anggaran dan kebijakan. Kurangnya transparansi juga membuka peluang terjadinya manipulasi data, markup anggaran, serta praktik kolusi antara aparatur birokrasi dan pihak-pihak tertentu. Ketika informasi publik tidak disajikan secara jelas dan akurat, mekanisme akuntabilitas menjadi lemah, dan potensi korupsi semakin besar. Dalam konteks ini, absennya sistem e-government yang terintegrasi dan transparan memperparah kondisi, karena proses administrasi masih dilakukan secara tertutup dan manual. Ketiga, keterbatasan kapasitas SDM birokrasi dalam menjalankan sistem administrasi modern. Keterbatasan kapasitas SDM ini berdampak pada tidak optimalnya pemanfaatan teknologi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas birokrasi. Sistem digital yang seharusnya menjadi alat pencegahan korupsi justru tidak berjalan efektif karena kurangnya pemahaman dan komitmen aparatur dalam menggunakannya. Selain itu, ketimpangan kapasitas SDM antar instansi dan antar wilayah juga menciptakan kesenjangan dalam penerapan e-government, sehingga tujuan reformasi birokrasi belum tercapai secara merata. Empat, budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran etika dan lemahnya pengawasan internal. Dalam banyak kasus, praktik korupsi dan penyimpangan administratif tidak ditindak secara tegas, bahkan cenderung ditoleransi sebagai bagian dari dinamika organisasi. Lemahnya penegakan kode etik dan sistem pengawasan internal menyebabkan aparatur yang melanggar tidak mendapatkan sanksi yang memadai, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Pengawasan internal yang lemah juga menyebabkan mekanisme deteksi dini terhadap praktik korupsi tidak berjalan efektif. Unit pengawasan internal seringkali tidak independen atau kurang memiliki kewenangan yang kuat untuk menindak pelanggaran. Akibatnya, praktik korupsi terus berulang dan menghambat upaya reformasi birokrasi. Budaya organisasi yang tidak berorientasi pada integritas ini menjadi hambatan besar dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan profesional.
Adapun juga dampak dari permasalahan. 1. Menurunnya legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 2. Kualitas pelayanan publik rendah dan tidak merata. 3. Kebocoran anggaran negara meningkat, menyebabkan pembangunan tidak tepat sasaran. 4. Terhambatnya investasi dan inovasi akibat birokrasi yang lamban dan tidak efisien. Berdasarkan analisis SWOT, kondisi birokrasi Indonesia memiliki kekuatan berupa dukungan regulasi, seperti Undang-Undang Dasar Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun kelemahan utama terletak pada rendahnya integritas individu aparatur, kurangnya pengawasan internal, dan rendahnya kompetensi digital. Di sisi lain, peluang besar muncul dari kemajuan teknologi digital, dukungan publik terhadap transparansi, serta meningkatnya peran lembaga anti korupsi dan media massa. Kesimpulannya, penguatan sistem transparansi digital melalui e-government adalah solusi paling realistis untuk menekan korupsi birokrasi. Tahap perencanaan dilakukan melalui beberapa strategi utama. Yang pertama, e-procurement. Semua proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara online dan dapat diawasi publik. Yang kedua, pengembangan portal anggaran terbuka yang menampilkan rincian penggunaan dana publik secara real-time. Ketiga, pelibatan masyarakat dan media yang membuka kanal pengaduan dan publikasi laporan keuangan secara berkala. Keempat, penguatan kapasitas SDM, pelatihan pegawai untuk memahami etika pelayanan publik, dan teknologi administrasi digital. Aktor yang terlibat meliputi pemerintah daerah sebagai pelaksana utama kebijakan digitalisasi birokrasi, KPK dan LSM sebagai lembaga pengawas eksternal, sektor swasta, penyedia teknologi dan sistem keamanan digital, masyarakat dan media, pengawas independen serta penerima manfaat dari transparansi birokrasi. Pelaksanaan dilakukan dalam 4 tahap utama. 1. Digitalisasi sistem administrasi. Mengubah layanan manual menjadi berbasis online service. Membuat database terintegrasi antar instansi agar data lebih mudah diverifikasi. 2. Pendidikan dan pelatihan aparatur. Workshop etika birokrasi dan integritas pelayanan publik. Pelatihan pengoperasian sistem e-government serta pengelolaan portal data publik. 3. Peluncuran program transparansi publik. Membuka portal e-transparansi. Membangun sistem pelaporan masyarakat berbasis aplikasi. 4. Evaluasi dan pengawasan. Melakukan audit berkala oleh lembaga independen. Mengadakan survei kepuasan publik terhadap layanan pemerintah. Setelah berbagai strategi e-government dan transparansi publik diterapkan, kini saatnya kita melihat perubahan nyata yang dihasilkan. Bagian ini akan mengulas hasil yang telah dicapai serta dampak jangka panjang yang dirasakan oleh birokrasi dan masyarakat secara luas. Hasil akhir dan dampak. 1. Hasil yang dicapai. Expected output, penurunan angka pungli dan korupsi di instansi pemerintahan. Meningkatnya efisiensi dan kecepatan pelayanan publik. Terbangunnya sistem digital yang memudahkan pengawasan dan audit publik. 2. Dampak jangka panjang, outcome. 1. Peningkatan kepercayaan publik. 2. Efisiensi anggaran, kebocoran dana publik menurun, sehingga dana dapat digunakan optimal untuk pembangunan. 3. Pemerintahan inklusif, masyarakat memiliki ruang untuk mengawasi dan berpartisipasi dalam proses administrasi publik. Yang terakhir yaitu solusi. 1. Adanya penerapan e-government secara menyeluruh di setiap instansi. Dengan sistem digital yang terintegrasi, terbuka, dan mudah diakses publik. 2. Pemerintah perlu memperkuat transparansi data dan layanan publik seperti pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta keuangan daerah agar masyarakat dapat ikut mengawasi. 3. Diperlukan pelatihan aparatur untuk meningkatkan kompetensi digital dan pengawasan independen, guna memastikan sistem